kami menarik karena sebenarnya sesungguhnya secara kasat mata sesuai dengan disampaikan tadi oleh Pak Sapala Sibarani telah terlihat konstruksi hukumnya sebenarnya. Delik hukum sebagaimana disebutkan bagian daripada yang terpenting dalam mengungkap sebuah kasus pidana menurut Pak Sapala Sibarani tadi sudah terlihat. Tetapi sampai hari ini toh kenyataannya proses penegakan hukum dan penetapan siapa pelaku pencurian uang belum juga terungkap. Sapalah, barangkali kami dari awak media ingin mempertanyakan informasinya kan ini ada semacam kayak penipuan tapi belum terungkap sampai hari ini. Katanya ada warga yang bernama Pak Ponimin kehilangan uangnya sebesar 150 juta Pak ya? 200. Oh 200 juta di mobil, padahal di mobil itu dia bersama seseorang. Kemudian dia sebentar katanya keluar dari mobil, habis itu kembali lagi ke mobil, uang tidak ada lagi. Nah yang kami tahu bahwa Pak Sapala ternyata sebagai kuasa hukum di dalam membongkar ini. Sejauh mana Pak sebenarnya persoalan ini sekarang? Silakan Pak. Jadi begini, klien saya atas nama Pak Ponimin, dia mengalami hilangnya uang sebesar 200 juta ketika melunasi suatu kredit mobil, ya, kredit mobil. Ini terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 13.30. Jadi perlu kami sampaikan, ketika waktu itu klien saya bernama Pak Ponimin bersama kawannya Pak Haryadi pergi ke Pekanbaru ke salah satu leasing ingin melunasi suatu kredit mobil. Namun ketika Pak Ponimin masuk ke dalam leasing dengan tujuan mengambil suatu nomor antrian, namun pada saat itu di dalam antrian masih banyak orang, sehingga yang tadinya ditinggalkan oleh Pak Ponimin supirnya di dalam mobil, dia kembali ke mobil yang sebelumnya. Dia melihat mobil dalam keadaan terkunci. Datang Pak Ponimin, dipanggil supirnya untuk dibukakan mobil. Tahu-taunya mobil dalam keadaan bagus, dibuka remote-nya, tiba-tiba uang yang sebesar 200 juta tadi hilang, tidak ada di tempat. Sudah dicari semua, mobil dalam keadaan bagus tidak ada. Sehingga pada tanggal 25 bulan Juli 2000 dalam keadaan bagus, dibuka remote-nya, tiba-tiba uang yang sebesar 200 juta tadi hilang, tidak ada di tempat. Sudah dicari semua, mobil dalam keadaan bagus tidak ada. Sehingga pada tanggal 25 bulan Juli 2019 sekitar pukul 21.30 datang klien saya melakukan pengaduan ke Polsek Payung Sekake agar persoalan ini diusut oleh kepolisian. Maka berjalannya waktu setelah dilakukan pengaduan pada 25 Juli 2019, datang kawan oleh Pak Ponimin yang bernama Haryadi sebelumnya membuat surat pernyataan pada tanggal 1 Agustus 2019 akan mengganti uang sebesar 200 juta yang hilang dengan sebidang tanah dengan nominal, ditarik lagi, diganti di dalam surat perjanjian pada tanggal 22 November 2020, di mana di dalam perjanjian itu Ponimin bersama Haryadi membuat suatu kesepakatan akan menarik perjanjian yang sebelumnya yang 200 juta tadi akan diganti sebesar 150 juta kepada Pak Ponimin ya. Ini perjanjian ini disaksikan oleh 3 orang yang bernama, 1 Nur Hayati, 2 Somirin, dan 3 Binsar Ambarita. Nah, sudah dibuat 2 kali perjanjian oleh Pak Haryadi kepada Pak Ponimin, namun sampai hari ini uang yang hilang atau yang dijanjikan dia 150 juta itu tidak sampai kepada klien saya, kepada Pak Ponimin. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, ketika ini kita laporkan Polsek Payung Sekake, di mana pihak penyidik menyatakan kurangnya alat bukti untuk menetapkan suatu tersangka di dalam pengaduan oleh Pak Ponimin. Nah, yang menjadi kejanggalan kita adalah seseorang yang kehilangan duit sebesar 200 juta, namun
dia melakukan perjanjian akan membantu hilangnya itu sebesar 150. Secara logika mungkin nggak dengan hilangnya uang sebesar begitu dia akan mengganti 150 juta. Ini kan jumlah yang besar loh. Jadi ini sebenarnya sudah menjadi masukan kepada Bapak penyidik Polsek Payung Sekati untuk menemukan tersangkanya. Jadi ini sebenarnya sudah menjadi masukan kepada Bapak penyidik Polsek Payung Sekati untuk menemukan tersangkanya. Nah, saya rasa begitu. Jadi dalam hal penyidikan atau penanganan di kepolisian menurut Pak Sapala sejauh ini seperti apa? Apakah mereka sudah bekerja atau belum bekerja atau sudah signifikankah hasilnya? Ya, kalau dikatakan bekerja, ya dengan ditanggapinya oleh Pak Ponimin untuk membuat surat pengaduan ini sebenarnya bekerja. Tetapi kita secara pengacara, kuasa hukum dari Pak Ponimin kan berhak menilai. Menilainya seperti ini. Suatu perkara yang sudah kita laporkan pada tahun 2019, ini kan sampai sekarang 2021 sudah hampir jalan 3 tahun loh. Jadi tidak ditemukan tersangkanya. Jadi merupakan Itu selama 3 tahun di dalam penanganan kepolisian? Iya, penanganan di kepolisian. Itu hanya di Polsek Payung Sekati atau sudah melompat ke Polres atau ke Polda atau gimana? Oke, jadi perlu kami sampaikan juga pada tanggal 14 Oktober 2021 kita juga sudah mengirim surat pengaduan kepada Bapak Dirkrimum Polda Riau pada tanggal 14 Oktober 2021 terkait kekecewaan kita terhadap kinerja penyidik Polsek Payung Sekati untuk mengusut laporan pengaduan klien kita. Karena dianggap terlalu lama gitu ya? Kita menganggap ini kan sudah jalan 3 tahun. Pak Ponimin kabarnya adalah korban daripada kehilangan uang 200 juta di sebuah mobil yang konon diketahui Bapak hanya bersama 1 orang lagi, jadi artinya berdua di dalam mobil tersebut. Sebenarnya seseorang itu sebagai apa Pak Ponimin? Rekan Pak, kawan. Kawan ya, kawan saja ya Pak ya. Jadi kawan Bapak ini sejauh ini tidak mengaku tetapi justru membuat surat perjanjian akan membayar uang itu kepada Bapak. Pertama surat perjanjiannya isinya dia mau mengembalikan 200 juta. Dengan sebidang tanah Pak. Dengan sebidang tanah ya, diganti dengan sebidang tanah nilai 200 juta gitu ya. Terus kemudian akhirnya dia cancel lagi atau dia ingkari lagi surat itu dan dibuat surat perjanjian yang baru dengan nilai 150 juta. Dan hal itu pun sampai hari ini belum terpenuhi ya. Belum terpenuhi. Nah, jadi artinya ada 2 surat, yang pertama dibatalkan, yang kedua pun belum juga diselesaikan gitu ya Pak ya. Dan Bapak sekarang mencari keadilan atau proses penegakan hukum, kepastian hukum di kota Pekanbaru. Kalau bisa ya hukum itu ditegakkan, pelaku ditangkap. Gitu ya Pak ya. Kalau bisa. Nah, saya mohonlah kepada Bapak Kapolri, kalau bisa itulah saya minta keadilan di Indonesia ini bukan ditegakkan. Saya minta tolong Hukum kepastian hukum di kota Pekanbaru. Kalau bisa ya hukum itu ditegakkan, pelaku ditangkap. Gitu ya Pak ya. Kalau bisa. Nah, saya mohonlah kepada Bapak Kapolri, kalau bisa itulah saya minta keadilan di Indonesia ini bukan ditegakkan. Saya minta tolong. Itulah pemirsa bahwa dalam konteks kali ini kami kedatangan narasumber yang menyampaikan perihal persoalan hukumnya, di mana satu bapak yang bernama Ponimin ternyata sampai hari ini merasa kecewa terhadap proses penegakan hukum khususnya di Polsek Payung Sekati, Kota Pekanbaru, di mana masalah Pak Ponimin pasca kehilangan uang sebesar 200 juta di dalam sebuah mobil yang pada saat itu bersama dengan satu temannya, sampai hari ini tidak terungkap sama sekali. Nah, oleh kuasa hukumnya tadi mengatakan, yaitu Pak Sapala Sibarani SH, menyebutkan bahwa ada sebuah kejanggalan di dalam persoalan ini, di mana sebenarnya teman Pak Ponimin saat itu di dalam mobil dengan sendirinya telah sebenarnya secara tidak langsung ya, sepertinya mengaku bahwa yang mengambil uang milik Pak Ponimin itu sebenarnya adalah temannya tersebut. Sebab temannya ini kemudian hari bersedia membuat sebuah perjanjian, surat perjanjian akan membayar uang Pak Ponimin sebesar 200 juta yang hilang tersebut dengan mengembalikan berupa berbentuk tanah. Nah, namun setelah itu rupanya oleh teman Pak Ponimin yang kemudian bikin perjanjian ini kemudian
meralat lagi gitu, membatalkan lagi surat tersebut dan kemudian membuat surat baru, surat perjanjian baru lagi dengan berjanji akan membayarkan sebesar 150 juta. Artinya ada pengurangan 50 juta dari surat perjanjian yang pertama. Dan ternyata sampai hari ini nilai 150 juta dengan surat perjanjian yang kedua pun tidak terrealisasi dalam tempo kurun waktu kurang lebih hampir 3 tahun. Nah, ada apa sebenarnya di balik daripada semua peristiwa ini? Baik itu oleh teman Ponimin yang sudah bikin sampai 2 kali perjanjian maupun di dalam proses hukum di Polsek Kayung Sekaki. Nah, dan semoga hukum kita ke depan semakin memiliki kepastian yang menjadi rujukan bagi masyarakat untuk mendapatkan hak-hak dan keadilan. Demikian disampaikan versi Barani, Pekanbaru. Terima kasih, selamat siang.